Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas M02, Draga Nova dengan NIM 21508010111105 dengan nomor absen 2 akan mempresentasikan tentang DNA dan RNA dari mata kuliah bioteknologi. Yang pertama, apa itu DNA? DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan salah satu materi genetik selain RNA, yang dimana sebagai asam nukleat yang berperan pada materi genetik dalam tubuh organisme. Struktur DNA helix ganda yaitu ada 3 gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen yang dibagi menjadi 2, yaitu purin, adenin dan guanin dan pirimidin, yaitu timin dan sitosin. A. Fosfat merupakan struktur molekul yang berlengan 5, di mana lengannya mengikat satu atom oksigen dan ketiga lengan yang lainnya mengikat satu atom oksigen masing-masing satu. Satu lengan ini terikat dengan P atau fosfat dan satunya merupakan lengan bebas yang masih bisa berikatan dengan lengan lain dari nukleotida. B. Gula pentosa atau deoksiribosa memiliki 5 atom karbon. Nah, struktur deoksiribosa yaitu berbentuk cincin pada DNA dengan salah satu sudutnya memiliki atom oksigen. C. Basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi purin dan pirimidin yang selalu berpasangan. Pada purin memiliki memiliki struktur dua cincin, sedangkan basa nitrogen pirimidin memiliki struktur cincin. Adenin disimbolkan dengan A, guanin dengan huruf G, sitosin C, dan timin dengan T. Nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis dari hati dan juga disintetis di hati dari nukleat. Inilah struktur nukleotida. Penyusun nukleotida itu ada 3. Gugus basa nitrogen heterosiklik dengan basa nukleotida atau nukleobasa. Lalu ada gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa dan gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA, ada guanina, sitosina, adenina, dan timina. Lalu ada nukleosida. Nukleosida berisi basa dan gula. Nukleotida berisi gula, basa, dan fosfat. Merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Berdasarkan gula pentosanya, terdapat 2 macam nukleosida, yaitu ribonukleosida dan deoksiribonukleosida. Ikatan fosdiester. Untaian DNA tersusun dari rangkaian nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Basa nitrogen penyusun DNA. Untaian ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen terbentuk antara 2 basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Pasangan basa yaitu 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan 2 untaian DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Ini adalah gambar dari A-DNA, B-DNA, dan Z-DNA. Penyusun nukleotida. Penyusun nukleotida yaitu ada A-DNA yang mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding B-DNA. Lalu B-DNA yaitu mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Dan Z-DNA yang mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Lalu, apa itu RNA?
RNA atau ribonucleic acid merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis, dalam hal dekode, enkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilih. Struktur RNA. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam dua hal, yaitu unit-unit gula dalam RNA merupakan ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat di deoksiribosa. Satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil atau U yang menggantikan timin. Ini adalah gula ribosa. Gula ribosa pada molekul RNA itu jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Lalu ada gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Purin yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu sitosin dan urasil. RNA, RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. mRNA, RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. tRNA, RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil. Ini adalah perbedaan RNA dan DNA. Lalu ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral adalah proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Ini adalah replikasi DNA. Lalu ini adalah sebuah transkripsi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan rutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau kerangka baca terbuka. Translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ini adalah gambar dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.